Selamat datang di Katolikas, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikas bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikas berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Halo semuanya, sekawan sekawati, apa kabar? Kabar baik, hai. Jumpa lagi. Karena udah lama kita nggak nongol, jadi semuanya harus lengkap. Jadi hari ini ada Anas, ada Afi, Halo. ada Jan, dan ada Kak Yurika. Oke. Hadir. So hari ini H- berapa gitu, gue malas ngitung ya, sebelum Christmas, dan kita mau ini masa Advent. Kemarin juga kita baru melewati minggu Advent juga. Kita mau sama-sama Ini minggu Advent kedua nih, pekan Advent kedua. betul, jadi kita mau sama-sama menyiapkan hati terutama untuk menyambut sekali lagi memperingati Tuhan Yesus yang lahir ya, terutama di hati kita. Tapi mau cerita-cerita nih soal Natal nih. Mau nanya dong, semuanya pada selalu semangat Natal gitu ya? Kalau menjelang Natal gitu. Mungkin lebih semangat liburannya. Tergantung. Oh salah ya. Tapi emang Bukannya shoppingnya yang lebih semangat, salesnya semangat belanja jadinya. Kalau udah mulai akhir Halloween tuh Oktober, masuk ke November, Thanksgiving udah deh, udah semangat kerja semakin menurun. Mudah-mudahan Betul. yang dengerin. Oke. Gue tahun ini sih lebih semangat dari tahun lalu sih kayaknya. Tahun lalu tuh gue inget gue kayaknya down banget, maksudnya kayaknya kelabu banget gitu ya. Secara juga situasi waktu itu kan pandemi masih belum jelas, kirain udah mau selesai, ternyata kok belum gitu kan. Jadi pokoknya kelabu banget deh tahun lalu tuh. Ya gue rasanya gue kelabu karena juga di samping situasi pandemi gitu juga gue ada masalah dengan keluarga gitu ya. Ada masalah keluarga maksudnya. Ada masalah keluarga terus jadi bikin bete kan. Desember gitu menjelang Natal lagi gitu kan. Wah pokoknya langsung drop sih, gue rasanya gitu. Nah yang sekarang ini pandemi masih ada sih, cuman gue merasa tahun lalu itu gue sangat merasa serba nggak jelas gitu. Ini apa sih gitu kan. Mungkin juga karena gue kan orangnya pengen ada kejelasan gitu kan, maunya gitu ya. Namanya juga orang 8 ya, maunya harus jelas. Ini timeline harus jelas gitu. Apa? Jisamsu 8 apa? Saya Enneagram 8, saya tipe 8, jadi harus jelas, semua ada timelinenya. Nah kan pandemi waktu itu lagi nggak jelas bener ya. Nah terus Pandemi nggak pernah ada timeline ya Mbak? Nggak ada timeline. Terus tapi tahun ini masuk awal tahun ya, waktu awal tahun 2021 itu gue lebih semangat sih, udah mulai semangat gitu ya, walaupun juga pandeminya, COVID-nya juga menjadi lebih liar gitu ya tengah-tengah tahun gitu ya, tapi gue nggak tahu kenapa tahun ini sih, akhir tahun ini ya, saat ini gitu gue merasa gue lebih pede aja kali ya, lebih pede. Maksudnya ya terserah deh lu COVID mau sampai kapan, tapi maksudnya mungkin gue udah lebih bisa menata hidup gue, ritme gue gitu. Yang tahun lalu kan kayaknya gue merasa dirampas gitu ya, gue merasa kebebasan gue dirampas gitu, keteraturan gue dirampas gitu. Nah sekarang mungkin gue udah terbiasa dengan ketidakteraturan dan tidak jelasan, jadi ya udah mulai ya bukannya menikmati hal itu ya, tapi gue udah tahu harus ngapainnya gitu sih. Maksudnya apa yang mesti dikerjain gitu sih. Jadi lebih semangat gue lebih positif lah tahun ini menjelang Natal ya, menghadapi Natal tuh lebih positif gitu sih.
Oke. Itu gua. Syukurlah kalau begitu. Haleluya. Puji Tuhan. Yang lain ada cerita apa nggak menjelang Natal biasanya apa yang dirasain gitu? I don't know. Chan? Atau Gue sih kalau Natal ya semangat ya. Artinya maksudnya mungkin kalau ngomongin tahun lalu lebih mirip sih ke Mbak Afi karena nggak kejelasan dan keadaan COVID itu. Dan karena COVID ini udah berkepanjangan, kita jadi kayak udah gue nggak tahu kitanya yang mulai terbiasa atau memang keadaannya semakin baik atau kitanya semakin baal ya nggak tahu juga. Tapi memang New normal ya. Udah iya. New normal kayaknya. New normal itu semakin nyata gitu dalam kehidupan. Iya betul. Jadi ya udah gitu. Tahun ini sih gue cukup semangat lah ya. Nah tapi dulu gue pernah tuh ada satu masa di mana gue bukan cuman setahun loh. Kayaknya ada lebih dari setahun gue gak suka Natal. Lo tau gak sih cuman gara-gara apa? Gara-gara apa? Cuman gara-gara deket-deket mau Natal itu gue putus gitu. Perih banget. Jadi itu kayak gue tuh benci banget sama Natal jadinya gitu. Seolah-olah gue konyol banget gitu kan. Maksudnya Natal kan ada terjadi terus dalam hidup setiap tahunnya gitu. Dan mestinya gue menikmati itu. Tapi karena ada satu kejadian yang pahit dalam hidup gue dan gue membenci Natal itu. Gitu. Cuma sekali apa berkali-kali emang lu putus menjelang Natal? Sekali itu kayaknya ya. Tetapi ketidaksukaan akan Natal itu bukan cuma di tahun itu gitu loh. Jadi sempat beberapa tahun ke depan baru gue bisa move on untuk kembali menyukai Natal, bersuka cita dalam Natal gitu. Jadi sekarang kalau gue pikir-pikir baru kayaknya ya. gitu ya. Kesannya obatnya selalu ya kalau kehilangan dapat yang baru ya. Ya gue nggak tahu karena waktu atau karena juga ada bukan pacar baru, entah cem-ceman baru, entah apapun itulah ya pokoknya. Jadi membuat gue ya bisa move on lah ya untuk kembali mencintai Natal. Tapi gue jadi merasa gue sekarang jadi mikir gitu, gila ya. Berarti sesuatu yang harusnya indah gitu, sesuatu yang harusnya gue rayakan, dan itu bukan hari gue loh, itu harinya Tuhan loh. Dan itu gue bisa membenci harinya Tuhan gara-gara kejadian pahit dalam hidup gue. Gitu. Jadi gue berpikir saatnya gue berbagi, saatnya gue merayakan, justru gue malah berfokus pada diri gue sendiri gitu. Berfokus pada diri gue yang saat itu lagi terluka dan akhirnya gue bukannya gimana-gimana tapi malah membenci Natal itu sendiri gitu. Dan kalau gue pikir-pikir gila, so bad gitu ya. Kalau gue pikir sekarang gitu, masa gue melakukan itu sih? Tapi ya mungkin itu adalah proses yang harus gue jalani untuk lebih mencintai Natal mungkin. Lu gak menyangka lu bisa se-bad itu kan? Iya, I'm so bad. Nah, gitu deh. Lu udah monyong, jadi gue tau lu mau ngomong. Ya, udah monyong kan. Sebenarnya tuh gue rada bingung sih, maksud gue kalau dari pengalaman gue gitu kan, ya Natal kan heboh mungkin karena liburan, terus gitu banyak suasana Natal, suasananya, ornamen, lagu, hampers yang berdatangan yang harus dibalas, ya kan? Aduh, itu it's another PR Natal terutama setelah pandemi. Iya. Terus ya nggak bersyukur ya, maaf, bukan yang nggak bersyukur, maaf. Iya, itu seneng loh, maksudnya seneng gitu ya. Cuma maksud gue gini, ya memang sih maksudnya sukacitanya ya ada aja gitu, mungkin karena suasananya juga liburan atau apa. Cuma maksudnya gue memang harus happy tuh pas Natal aja gitu ya. Kan harusnya happy tiap hari gitu kan. Terus nah karena memang itu kayaknya momen yang harus dibuat semuanya tuh happy, sukacita Natal gitu atau apa gitu segala macam. Itu kadang-kadang yang bikin gue sih, maksudnya gue kadang-kadang mikir ya, kan keadaan nggak selalu baik ya, misalnya pada saat itu gitu, pada saat Natal atau apa di bulan Desember keadaan nggak selalu baik. Mungkin ada yang tahun lalu di Desember itu waktu COVID-nya lagi tinggi-tingginya kehilangan keluarga atau apa gitu kan ya, kayak Cencem tadi putus gitu kan di dekat-dekat Natal gitu kan. Gue jadi bertanya-tanya sih, maksudnya
emang mesti se-happy itu gitu kan kalau Natal gitu atau gimana gitu kan. Gue ada juga beberapa kali tuh dulu lah, gue paling ingat dulu kalau dulu pas pacaran gitu ya. Soalnya kan kalau waktu pacaran kan momen kasih kado gitu kan, itu kan pas Natal gitu ya, pas Valentine gitu kan. Ya kan, jadi kalau misalnya tiba-tiba pacar gue kagak bawa kado gitu, gue suka bete dulu. Iya loh, suka bete. Kok gue gak dikasih kado gitu ya. Cewek kadoan ya ternyata ya. Iya ya dulu ya. Bukan cuma cewek check in, cewek kado. Kadoan ya. Ya kan, kalau sekarang kan happy karena banyak yang kasih hampers. Ya, meskipun Aki gak kasih kado ya gak apa-apa lah. Banyak yang Oh ini sebenarnya suara hati ya. Kalau gue kan itu bahasa love language-nya kan receiving gift, makanya gue seneng kalau terima kado apa gitu. Kalau dulu kalau dulu the Grinch-nya gue tuh kadang-kadang itu tuh, ini kok laki gue nggak kasih gue kado ya, kok kadonya ngutang gitu. Ngutang di rapel ke tahun baru ya, ulang tahun. Bukan, ngutang warteg belum bayar. Kan banget ya. Sedih amat. Iya. Oke. Terus gue jadi mikir apa mesti kalau Natal tuh apa mesti happy banget gitu ya? Gue jadi mikir tuh, pertanyaan gue itu, apa mesti happy banget pas Natal gitu? Mungkin karena itu kebiasaan ya, maksudnya budaya yang diciptakan ya, bahwa Natal itu sukacita. Atau memang seharusnya, pertanyaan lo itu ya? Apa seharusnya kita mesti happy nggak Natal? Ya? Iya. Menurut pendapat gue itu kadang-kadang ya kita nih juga udah keikut sama culture yang dibangun sama Amrik sih. Kan Amrik itu kan entertainmentnya kan gila banget ya, maksudnya memang mereka hebat lah gitu. Dan semua kayak tadi gue bilang abis Halloween, terus abis Thanksgiving, itu kan semuanya budaya sana yang karena mungkin gue sekarang hari-hari, karena gue kerja di perusahaan Amrik, yang kalau mau Halloween aja ada email bawa dari global gitu, it's a near Halloween gitu, kayak pesta kostum. Jadi what gitu ya. Gue keikut kan, karena emang situasi kerja gue juga menginformasikan itu gitu. Jadi akhirnya gue keikut sama suasana itu gitu. Jadi kalau gue bilang harus happy apa enggak, gue rasa harus happy ya, bukan cuma Natal ya, itu harus happy itu tiap hari. Dan balik ke ini kan happy kan pilihan ya, mau Natal mau milih nggak happy juga bisa aja gitu. Jadi gue rasa bangun itu juga gitu, kayak gue sekarang nih, apalagi gue kan sensitif di bau-bauan ya, kalau udah mau menjelang Thanksgiving tuh semua bau-bauan autumn tuh, bau-bauan fall tuh keluar, dan itu membuat kayak gue bisa kayaknya hidup lebih apa ya, lebih nyaman, lebih baik gitu ke gue. Life is good gitu maksudnya. Itu gue punya perasaan doang sih. Oh, lu senang autumn juga ya? Gue juga loh. Oh sama, gue juga suka autumn. Tapi kayak Lia suka winter deh. Autumn and winter gue. Ya autumn yang menjelang winter. Gue habis autumn boleh nggak winter. Tapi ya kalau tadi Anas nanya, emang kita Natal harus happy ya? Menurut gue sebenarnya ya harus ya, karena itu kan kita memperingati kelahiran Tuhan gitu. Lu bayangin kalau waktu itu Yesus gak lahir. Dan kita gak akan seperti ini gitu. Jadi mestinya sih menurut gue Natal kita mestinya happy. Karena hidup kita ada kayak gini ya gara-gara Tuhan lahir gitu. Ya kebetulan kita memperingatinya 25 Desember gitu kan. Jadi menurut gue harus happy lah gitu. Ya hari lain juga harus happy. Cuman especially Natal, especially Paskah karena misalnya diselamatkan. Tapi especially Natal karena akhirnya Tuhan bersedia turun ke dunia gitu. Bersedia lahir ke dunia buat kita. Menurut gue sih harus happy. Ya kita harus happy karena Tuhan memberi gift ke kita dong. Ya kan? Betul. Nih, serahkan anakku untuk menolongmu kan gitu ya. Betul. Kegembiraan kita harusnya di situ ya. Kita nerima gift gitu kan. Ditambah yang embel-embel tadi ya, perayaan yang luar biasa. Dan ditambah lagi itu deket sama New Year gitu, jadi kayak libur panjang, jadi lebih happy lagi gitu. Ya, supposed to be ya. Iya. Setuju. Yo, any story or any comment? Gue kalau Natal happy itu kan pilihan ya. Jadi ya kalau mau dibikin happy, kalau buat gue sih lebih, gue kalau Natal gue nggak merasa itu sebagai yang hype gitu. Mungkin karena lokasi gue tinggal, lalu minoritasnya kerasa juga di tempat gue tinggal.
Apalagi sebelum masa pandemi itu kan bangsa kita kan lagi krisis intoleransi tuh. Jadi ngucapin Natal aja juga kan dipermasalahkan, terus pakai aksesoris Natal juga dipermasalahkan gitu. Lalu ditambah dengan pandemi, nggak bisa ketemu orang, nggak bisa ke tempat-tempat umum. Jadi kalau mau dibilang kerasa ya enggak gitu, karena memang kondisinya lagi nggak kondusif gitu. Tapi gue selalu punya masalah yang kayak tadi Lia bilang soal culture ya. Gue kan juga bukan Katolik dari lahir, jadi budaya Natal itu nggak ada gitu di dalam keluarga gue harus seperti apa gitu dalam merayakan Natal. Kan kita semua baptisnya juga baptis gede gitu. Dan di Indonesia kalau mau dibilang Natal yang nasionalis atau yang Indonesia banget juga kan nggak ada, karena memang kita semua kan dilimpahi dari budaya-budaya Barat gitu kan. Jadi kalau gue Natal lebih ngelihat ke maknanya aja deh, dan makna itu yang bisa bikin happy. Kayak tadi Mbak Afi bilang bahwa maknanya kan soal gift. Jadi fokus ke pemberian gitu. Allah memberikan diri dengan mengutus putranya yang tunggal jadi manusia. Terus kayaknya seperti yang Anas bilang tadi bahwa memang bentuk memberi hampers atau memberi hadiah itu ya ungkapannya gitu. Jadi bukan pada suasananya. Jadi kalau mau disimpulin ya Natal harusnya setiap hari harusnya Natal ya, karena setiap hari adalah hadiah gitu, hadiah kehidupan. Itu sih kalau buat gue. Iya sih, itu penting sih buat kita ingat, karena seringkali kita kehilangan ya, terutama ya kalau tadi ngomongnya setiap hari, cuman terutama di masa Natal kita suka kehilangan. Justru yang paling penting kita suka lupa gitu, karena tadi yang Cencan bilang mengingatkan gimana Tuhan Yesus itu lahir gitu. Dan kita suka, dan harusnya kita mengalami pengalaman akan Yesus lagi gitu di Natal. Kalau sekali lagi kita diingatkan bahwa kita ada seorang Allah Bapa di surga yang sayang banget sama kita, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita nggak binasa tapi dapat hidup yang kekal gitu. Yohanes 3 ayat 16. Amin. Jadi rasanya itu sesuatu yang mesti diingat sih. Kalau gue pribadi sih setiap Natal tuh justru gue dibilang sama suami gue gitu, gue itu nggak akan mau keluar kota setiap Natal gitu. Maksudnya gue berusaha untuk ada di rumah, di lingkungan teman-teman gue yang sehari-hari ada dalam hidup gue, ya terutama karena gue orang tua masih lengkap ya. Orang tua dan mertua masih lengkap, terutama at least ada, biarpun gue tahu juga setiap weekend juga gue ketemu, bukan setiap weekend, setiap minggu tuh gue selalu ketemu ke tempat mereka, tapi at least gue tahu gitu kalau di Natal tuh gue ada sama my family and friends gitu. Jadi kalau mau, ya kebetulan karena gue nggak ada anak yang sekolah, nggak usah harus ngikutin jadwal anak liburan, kan gue bisa pergi kemana-mana terserah gue gitu. Maksudnya gitu, nggak harus ngikutin jadwal Natal. Jadi buat gue Natal itu jadi penting untuk mengingatkan sekali lagi bahwa bukan cuma Yesus yang hadir, tapi juga Tuhan mengaruniakan orang tua gue, keluarga gue, dan teman-teman gue yang selama ini menjadi pemberian buat hidup gue, di mana gue juga harus berbagi sama mereka. Ya masalah mereka senang apa nggak ada gue sih bodo amat. Pokoknya gue sih di sini aja. Lo melakukan tugas lo ya. Gue melakukan tugas gue yang gue percaya harus gue lakukan gitu maksudnya. Itu sih. Ya tapi mungkin kesimpulan kali. Ada lagi yang mau disampaikan? Gua. Ya kayaknya. Sorry. Gimana? Gue ya, gue memang juga punya kebiasaan ya yang sama komunitas itu. Jadi gue ngerasa sih memang baik atau enggak keadaan gue setiap kali Natal sukacitanya memang harus dibagikan. Mungkin gue sendiri mungkin nggak terlalu bersukacita gitu melihat keadaan gue atau apa, tapi membagikan sukacita yang dari Yesus ya, membagikan harapan kalau gue. Kalau gue suka membagikan harapan, maksudnya ya kita semua bergumul, even sampai tahun lalu pun
kita semua bergumul, kita semua merasa khawatir gitu, mencekam atau apa, tapi selalu dengan adanya kelahiran Yesus tuh selalu memberikan gue harapan baru gitu loh. Dan pesan akan harapan yang baru ini harus kita bagikan gitu ya, justru kepada orang-orang yang membutuhkan. Gue gak tahu ya, mungkin orang teman-teman kita yang kehilangan seseorang di bulan itu, dalam waktu dekat itu, teman-teman kita mungkin yang single itu ada sindrom kan, bener nggak? Kalau misalnya hari raya itu dia malah sindrom gitu, sindrom kayaknya dia kau yang lain pada happy sama keluarga atau apa, tapi gue perantauan di sini sendiri, atau gue kok nggak punya teman, gue nggak punya apa. Nah justru itu harus berikan harapan buat mereka gitu ya kan? So tahun ini kita bikin lagi makan-makan buat anak-anak yang perantauan deh. Iya bikin perantauan dulu. Hanya yang perantauan ya, yang yatim piatu nggak? Yatim piatu kan nanti Mbak, nanti abis ini gue mau ngajak juga nih yang ngedengerin nih, kira-kira apa yang bisa dibagikan bersama gitu. Ada lagi nggak? Tadi Mbak Afi mau ngomong apa Mbak? Ya gue keinget sih, gue pengen cerita sesuatu aja. Ini zaman dulu ya, zaman gue masih kerja kantoran lah. Itu tuh gue selalu ngambil jatah cuti itu akhir tahun gitu kan, dari Natal, tapi nggak boleh tuh sebelum Natal sampai sesudah tahun baru, nggak boleh dirapel, harus sesudah Natal sampai sesudah tahun baru gitulah pokoknya intinya gitu. Jadi gue karena gue minoritas ya di kantor, jadi gue selalu mengambil, pokoknya gue Desember gue pas Natalan gue pasti cuti gitu, gue nggak mau diganggu. Bos gue juga udah tahu lah, ya deh ini jatahnya Afi lah buat cuti gitu, karena kalau hari raya yang lain kan pada rebutan tuh gitu kan untuk cuti. Anyway, jadi gue kerjaan jadi numpuk dong, artinya karena gue bisa gue 10 hari ninggalin. Dulu kan gue di media ya, mau liburan kayak mau apa harus tetap beredar gitu kan majalah. Nah jadi gue kerja keras nih, maksudnya ngejarin deadline kan, supaya, jadi biasanya gue tanggal 24 itu masih kerja sampai tanggal 24, karena gue cuma liburnya tanggal 25, lalu waktu itu sempat kan tanggal 26 itu menjadi Natal kedua, menjadi libur bersama, bla 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 gitulah. Jadi gue, kerjaan gue makin menggila. Terus di keluarga gue juga ada kebiasaan kasih kado gitu kan, jadi sibuk nyiapin kado gitu. Terus berkali-kali ya, bertahun-tahun itu terulang, dan tahu-tahu udah malam Natal. Wah, tahu-tahu pulang kantor, wah masih nyari gereja misa jam berapa gitu. Terus jadi ya selesai, habis itu besok paginya ngumpul keluarga tuh kado, lalu udah. Terus gue kelelahan karena gue seminggu terakhir pasti gue ngejar kerjaan. Terus gue ngapain sih Natal gitu. Gue ada masa begitu, tapi itu terulang terus gitu kan. Gue kalau inget-inget itu zaman dulu tuh begitu lah. Gue sibuk nyiapin kado, nyiapin segala macam, terus mau libur, tapi begitu hari Natalnya berlalu gitu aja. Jadi ya gue nggak tahu sih, mungkin karena waktu itu yang kepikiran gue tuh cuma Natal tuh cuma pesta pora, hura-hura, kasih kado gitu ya. Jadi nggak diimani gitu loh. Makanya sebenarnya gue tuh baru berapa tahun terakhir ini loh menghayati masa Advent. Gitu. Sebenarnya masa Advent itu kan sebenarnya mempersiapkan hati kan, mempersiapkan diri kita untuk menyambut. Nah dulu mah gue nggak tahu gue bahwa ada masa persiapan itu, yang gitulah. Jadi gue rasa mungkin kita juga memang ada masa Advent itu gunanya adalah kita dituntun untuk mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus itu, supaya kita mengerti maknanya bahwa penting banget loh ini Tuhan Yesus hadir nih buat kita tuh, ya kan, buat kita itu penting, itu peristiwa besar, makanya kita perlu sukacita gitu. Gue rasa teman-teman di sini juga kita nih mulai menyadari bahwa penting banget sih memang hari lahirnya Yesus, karena kita udah mulai bisa menghayati masa Advent itu. Iya. Gue rasa gitu sih. Iya. Kalau dari gue ya. Oke. So di akhir ini mungkin gue mau menyimpulkan ya dari cerita teman-teman, ada satu hal yang menjadi highlight mungkin dari tadi Cen cerita dia kehilangan sukacita Natalnya gara-gara ada cerita keingetan dia putus lah, lalu kemudian tadi juga Mbak Afi occupied sama kerjaannya dan sebagainya, dan kepikiran Natal itu hanya pesta-pesta dan sebagainya ya, contoh yang tadi yang gue ingat. Tapi di kasus gue juga, gue kehilangan sukacita Natal karena sangat terpaku kepada luka gue juga waktu itu, trauma semuanya kayaknya itu fokusnya ke diri kita gitu.
fokusnya ke apa yang aku bisa dapat, gimana aku bisa merasa happy, gimana aku bisa merasa nyaman. Harusnya itu aku begini loh, harusnya aku itu begitu loh gitu kan kayaknya ya. Tapi sebetulnya kalau sekarang gue rasa teman-teman yang di sini, yang saya khawatir yang di sini, Cen-Cen, Anas, Mbak Afim, Yurika juga dalam pengalaman hidup kita melihat bahwa ternyata sukacita itu surprisingly ya tadi Anas kan give-nya kado ya, jadi tenang, selalu akan ada kado buat Tunas. Gue juga loh, gue juga kado loh. Oh, lu juga kado. Disclaimer loh gue. Terima kasih sudah meng-highlight itu lagi. Ini enggak, tunggu Li. Tenang Li, maksudnya bukan dari kita perlu mengingatkan suami-suami mereka supaya memberikan kado. Oh, bukan gitu. Kita ya. Iya, bukan kita. Penting. Jangan khawatir, diingetin terus kok itu. Tapi waktu itu ke senternya ke diri kita akan sulit buat kita melihat gambar besarnya gitu. Gambar besar dari Natal itu bahwa tadi yang Cen-Cen sharing, Ana sharing, Rika sharing, Afi sharing, gimana ini adalah masa penantian akan Yesus yang lahir dan harusnya itu menjadi sukacita besar. Dan itu sebabnya karena Yesus yang hadir itu adalah pemberian, tadi kan ngomong soal the gift ya, harusnya kita juga bisa jadi pemberian buat orang lain. Artinya apapun yang kita lakukan, terutama di masa Natal ini, even mungkin kemarin tuh gue lagi bete banget nih, colongan sharing nih di akhir sesi nih. Kemarin gue lagi bete banget, kayaknya gue kehilangan spirit Natalnya justru tahun ini, bukan tahun lalu. Tahun ini nggak tahu, gue kayaknya capek banget gitu ya. Terus ada satu anak yang gue kenal out of nowhere di Jakarta, baru 25 tahun, kehilangan orang tuanya karena berantem dan sebagainya, kehilangan pekerjaannya, dan sekarang dia pergi ke Bandung. Dan kemarin dia minta tolong, minjem duit dan sebagainya ke suami gue, dan kemarin sakit. Akhirnya karena sakit, gue mesti ngerawat dia, dalam tanda kutip ngerawat, artinya mesti mantau dia dan sebagainya, di saat gue lagi kesel banget gitu bawaannya. Tadi self-centered gitu, gue berusaha harusnya gue istirahat, harusnya gue begini gitu, tapi akhirnya gue harus nyiapin, gojekin makanan dia gitu sehari 3 kali, yang nih anak ada di Bandung. Akhirnya gue sampai merepotkan kordisian di sana, sama anak DCX juga gue kerahkan untuk mengirimkan makanan ke dia gitu. Yang kita juga nggak tahu ini anak siapa gitu kan, maksudnya kan. Tapi gue ngelihat memang setelah begitu, gue ngerasa lebih happy sih. Bahkan diajak podcast lagi dengan langsung menjawab mau gitu. Sebelumnya gue menghilang dari bumi gitu. Menghilang dari bumi gitu kan. Tapi kembali kepada kesimpulan, gue mau challenge teman-teman sih, terutama yang ngedengerin podcast ini, untuk mau di Natal ini mau membuka dirimu dan memberikan dirimu as a gift. Enggak mengharapkan gift, tapi justru memberikan dirimu as a gift gitu. Nah, challenge-nya salah satunya adalah mengajak teman-teman, yuk jadi be the gift ya. Buat nih ada satu project yang mungkin kalau teman-teman punya hati dan mau berbagi, kami mengajak teman-teman semua berpartisipasi dalam berbagi sukacita Natal buat sahabat jalanan. Jadi tiap tahun kami juga kami bertemu dengan mereka di acara makan siang Natal biasanya, tapi karena ini masih pandemi jadinya nggak boleh kumpul-kumpul, jadi kita convert itu ke membagikan gift ke sahabat jalanan yang adalah keluarga Prasejahtera di area Kelapa Gading ya. Yang saya tahu itu Kelapa Gading itu para pemulung sih, pemulung dan keluarganya, tapi juga ada keluarga-keluarga yang lain, ada yatim piatu juga, ada apa tuh namanya yang oma-oma apa Panti Werda juga ya gitu. Dan pelajar serta guru di Sendang Sono, Jogja di Jawa Tengah ya, lewat gerakan ini. So teman-teman nanti kalau misalnya ada yang tertarik, silahkan DM kita di Sepatu Kaca, di IG kami di sepatukaca.talk, sehingga kita bisa kasih kira-kira gimana caranya untuk berpartisipasi dan berbagi untuk sahabat jalanan tahun ini. Begitu kira-kira. Ada tambahan dari ibu-ibu, nona-nona di sini? Bungkus. Cukup.
Cukup. Nanti informasinya kita share di IG aja kali ya, biar Akan kalau share ada di yang mau IG. detailnya, mau Betul. nyumbangnya kemana gitu kan? Ya, karena ini agak susah ya lewat podcastan juga kayak Iya, gini. makanya Jadi nanti aja. cek IG ya kalau yang pada mau terpanggil untuk membantu. Please visit our IG sepatukaca.talk. Kita akan juga posting informasi soal Be the Gift itu di situ, dan siapkan hatimu untuk sekali lagi menyadari bahwa Tuhan itu sayang banget sama kita satu persatu semuanya, dan Tuhan mau berkorban dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan mari kita bersukacita karena hal itu. Amin. Amin. Oke, each H- berapa menjelang Christmas, so kita mau panggil semua sekawati terutama yang pada ketiduran karena lupa ini udah bulan Desember dan waktunya buat siap-siap menyambut Tuhan Yesus. Yuk kita mau sama-sama katakan, Wake up, princess. Oke, be the gift. Bersukacita selalu karena Tuhan Yesus akan selalu hadir buat kita. Mau Natal kek, mau nggak Natal kek, Tuhan Yesus selalu ada dan lahir buat kita. Amin. Sampai ketemu. Bye. Sampai jumpa. Bye. Bye. Stay safe ya. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikcast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikcast yang lain.